Saudara, ketemu kembali di channel Amix. Di sini kita akan membahas gaya kepemimpinan. Barangkali Anda semua pernah memiliki pemimpin, baik di dunia pendidikan, di perusahaan, dan lain sebagainya. Dengan video ini Anda akan melihat nanti bagaimana gaya kepemimpinan pemimpinmu ya. Jenis-jenis gaya kepemimpinan kita akan lihat pada video ini. Saudara-saudara, setiap orang belum tentu bisa jadi pemimpin. Tuh kita aminin semua ya. Tapi bukan berarti Anda tidak bisa melakukannya. Pada umumnya seseorang harus memiliki talenta tertentu untuk bisa memenuhi syarat sebagai seorang leader. Nah, hanya masih banyak orang yang beranggapan bahwa pemimpin itu orang yang paling benar dan setiap keputusannya tidak dapat diganggu-gugat. Itu enggak benar ya, itu salah. Sebenarnya pemimpin yang baik itu siapa? Ya tentu orang yang mampu bisa diajak kerjasama dengan orang lain atau siapapun, dan tipenya terbuka dengan semua masukan, tidak down ketika dikritisi oleh anggotanya, dan bisa mengarahkan semua anggota yang ada di tim ya untuk maju dan berkembang secara bersama-sama. Jadi tidak perlu egois, dan tentu harus punya pemikiran yang cemerlang untuk mengembangkan suatu perusahaan atau organisasi. Nah, jika masih ada individu yang memimpin secara egois ya, mementingkan diri sendiri, KKN, dan mengabaikan pendapat pihak lain, nah itu sebenarnya pemimpin apa sih? Ya, itu sebenarnya pemimpin yang masih kurang layak untuk dijadikan pemimpin. Nah, beberapa gaya kepemimpinan yang berdasarkan pengalaman kita rasakan dalam kehidupan kita. Nah, ada beberapa hal. Yang pertama, gaya kepemimpinan otoriter ya. Nah, gaya leadership atau kepemimpinan otoriter ya menempatkan seorang pemimpin sebagai orang yang berkuasa penuh atas segala hal yang terjadi di dalam kelompoknya. Jadi segala keputusan itu adalah di tangannya. Dia yang berkuasa, dia yang menguasai semuanya. Jadi kalau ada anggotanya memberikan masukan, dia yang memutuskan ya disetujui atau tidak ya. Bukan keputusan bersama, bukan demokrasi, bukan musyawarah lagi. Ya, mereka akan mendominasi dan memaksakan malah pendapat pribadi untuk bisa diterima oleh semua anggota timnya. Ini parah. Dan kalau ini diterapkan dalam satu organisasi kecil atau besar atau negara, bahkan itu bisa hancur ya. Nah, walaupun cara pemimpin seperti ini akan menimbulkan ketidaknyamanan di dalam tim, tapi masih ada di sisi positif, sisi kebaikan yang bisa kita pelajari dari gaya kepemimpinan ini, yakni kepemimpinan otoriter, di mana pemimpinnya itu biasanya mampu lebih tegas dalam menyikapi kesalahan anggotanya. Artinya kalau salah tetap salah, nggak ada lagi pakai perasaan segala macam. Nah, artinya kemajuan perusahaan atau organisasi pasti akan lancar, hanya anggotanya tidak nyaman. Sementara kita ini kan dalam kehidupan kita ini mencari yang nyaman, bahagia, dan lain sebagainya ya. Oke, selain itu pengambilan keputusan bisa terjadi secara cepat, itu positifnya karena kendali penuh yang dia miliki. Ya, nggak ada lagi anggota mengatakan ini, anggota yang satu mengatakan ini menurut saya, tidak. Di otoriter memutuskan ini. Namun seringkali hal ini jadi bumerang juga, di mana karyawan merasa tertekan hingga bisa menarik diri, resign untuk tidak kerja lagi ya. Itu yang pertama, otoriter, ingat ya. Yang kedua apa? Demokratis. Nah, bagaimana gaya kepemimpinan ini? Kalau Anda nanti seorang pemimpin yang bersifat demokratis, kamu akan lakukan seperti ini. Pasti jauh berbeda dengan gaya kepemimpinan otoriter yang berkuasa penuh ya. Gaya kepemimpinan demokratis justru memberikan kesempatan kepada setiap anggota timnya untuk menyampaikan opini, pendapat, masukan, saran kepada pemimpinnya atau perusahaan ya. Tipe ini seperti umumnya lebih disukai karena karyawan merasa lebih didengarkan. Nah, ini enak ya, dirangkul semuanya. Mungkin
dalam memutuskan sesuatu itu berdasarkan voting atau musyawarah bersama, ya baru disepakati bersama. Nah, meskipun secara personal hal ini akan membawa suasana kerja yang lebih nyaman, tapi ada beberapa kelemahan ya. Mari kita lihat kelemahan-kelemahan yang ada di dalamnya. Pemimpin mungkin ada kesulitan dalam mengambil keputusan karena banyaknya gagasan yang harus dipertimbangkan. Misalnya 1000-an anggota timnya, itu pendapat masukan ada 1000 juga. Nah, seorang pemimpin itu akan kewalahan untuk mengambil suatu kesimpulan atau keputusan. Nah, hal ini rentan menimbulkan perseteruan antara karyawan apabila masing-masing anggota tim bersikeras mempertahankan pendapatnya. Ya, selalu ada titik lemahnya ya. Kemudian yang ketiga, gaya kepemimpinan delegatif. Nah, tadi kepemimpinan otoriter itu sang leader memegang kuasa penuh atas setiap keputusan yang dibuat. Nah, kalau pemimpin delegatif justru akan menyerahkan hal ini kepada anggota tim. Nah, timnya semua diserahkannya, semua didelegasikan ya, diserahkan. Meski terkesan pasrah dan menyerahkan segala tanggung jawab kepada karyawan, hal ini justru bisa meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri pada setiap anggota. Sayangnya, kelemahannya cara memimpin seperti ini bisa menimbulkan masalah loh. Ya, apalagi jika di dalamnya terdapat pihak-pihak yang lepas tanggung jawab. Wah, bahaya itu. Nah, perusahaan bisa bangkrut. Yang keempat apa? Gaya kepemimpinan yang transformasional. Apa itu? Pemimpin yang mengadaptasi gaya leadership ini sangat bersemangat untuk melakukan perubahan di dalam kelompoknya. Mereka umumnya punya sifat yang energik, cerdas, dan konsisten dalam memberikan semangat kepada setiap anggota timnya. Namun hal ini harus diimbangi dengan umpan balik yang konsisten serta komunikasi secara terus-menerus untuk mewujudkan perubahan yang diinginkan seluruh karyawan. Ya, jadi transformasional ya. Yang terakhir, yang kelima itu adalah transaksional ya, transaksional. Leader pemimpin dengan gaya kepemimpinan transaksional ini biasanya akan menerapkan sistem reward kepada setiap anggotanya atas pencapaian tertentu. Diberikan penghargaan ketika sukses, ketika target anggotanya tercapai. Hal tersebut juga berlaku sebaliknya. Setiap anggota tim juga harus siap menerima konsekuensi atau punishment apabila gagal dalam memenuhi target. Nah, ini dia ya. Nah, penerapan sistem seperti ini, yakni reward dan punishment tersebut, sebenarnya akan memberikan motivasi lebih kepada karyawan saat bekerja. Dan ini pada umumnya ini perusahaan-perusahaan jasa, asuransi, kartu kredit, sales dan lain sebagainya. Nah, hal ini hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek saja. Nah, gaya kepemimpinan dan skill wajib yang harus dikuasai apa kira-kira? Nah, pemimpin harus memiliki 4 jenis gaya komunikasi ya, bukan memilih 4 gaya komunikasi, karena setiap orang itu punya gaya komunikasi yang berbeda-beda ya. Pada dasarnya terdapat 4 gaya dalam berkomunikasi, yaitu pasif, agresif, pasif tegas, dan asertif. Penting untuk kita pahami setiap gaya komunikasi ini ketika nanti kita jadi pemimpin ya, serta mengapa individu menggunakannya. Saat merinci keempat gaya ini, kita bisa memahami karakteristik dari setiap gaya, frase standar, serta apa yang membuat masing-masing gaya komunikasi ini unik ya. Kita lihat yang pertama dulu ya, itu gaya komunikasi pemimpin yang pasif. Ya, setiap orang yang menggunakan gaya komunikasi pasif ini sering bertindak acuh tak asuh, serta mengalah pada orang lain. Komunikator pasif biasanya gagal mengungkapkan perasaan atau kebutuhan mereka, serta memilih untuk mengacuhkan orang lain dan dalam mengekspresikan dirinya. Seringkali kurangnya komunikasi luar dari komunikator pasif dapat menyebabkan kesalahpahaman, memicu amarah atau kebencian.
pada saat bersamaan, komunikator pasif ini dapat lebih aman untuk diajak bicara ketika muncul konflik. Karena kemungkinan besar komunikator pasif akan menghindar dari konfrontasi dengan orang lain. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, ciri komunikator pasif antara lain kurangnya kontak mata, gestur tubuh yang buruk, serta ketidakmampuan untuk mengatakan tidak. Komunikator pasif juga bertindak dengan cara yang menyatakan orang tidak mempertimbangkan perasaan saya. Namun komunikator pasif pun dapat mudah bergaul karena mereka adalah tipe yang mengikuti orang lain serta mengikuti arus. Beberapa kalimat frase yang akan digunakan oleh komunikator pasif diantaranya seperti hal ini tidaklah penting, sebaiknya aku menghindar dari konflik, dan aku hanya ingin hidup damai, aku mengikuti Anda aja. Itu dia ya. Apakah Anda termasuk di dalamnya? Terserah pemikiranmu sendiri. Gaya komunikasi pemimpin yang kedua adalah agresif. Gaya komunikasi agresif sering terlihat ketika seseorang berkomunikasi dengan cara yang agresif, ya, menyerang, ya. Gaya komunikasi ini dapat terdengar, dilihat, dan bahkan mungkin dirasakan. Nah, ditekankan dengan berbicara secara keras dan menuntut, menggunakan kontak mata yang intens, dan mendominasi atau mengendalikan orang lain dengan menyalahkan, mengintimidasi, mengkritik, mengancam, atau menyerang adalah beberapa cara yang digunakan oleh mereka ini. Ya, komunikator seperti ini gampang mengeluarkan perintah, mengajukan pertanyaan dengan kasar, dan gagal dalam mendengarkan orang lain. Namun, komunikator agresif pun dalam beberapa momen tertentu dapat dianggap sebagai seorang pemimpin dan mendapatkan rasa hormat dari orang-orang di sekitar mereka. Saudaraku yang terkasih, apa misalnya yang terungkap dalam mulut seorang pemimpin yang agresif ini dalam berkomunikasi? Ya, aku benar dan kamu salah. Ini semua salahmu dan aku akan menjalankan strategi apapun yang terjadi. Itu bahasa yang muncul biasanya ya. Ya, silahkan perhatikan pemimpinmu masing-masing bagi teman-teman yang menonton video ini. Yang ketiga itu gaya komunikasi pasif dan agresif. Dua-duanya ya digabung ya. Nah, ini tampak pasif di permukaan, namun secara internal merasa tidak berdaya atau terjebak sehingga membangun kebencian yang mengarah pada tindakan yang secara halus dan tidak langsung. Nah, komunikator, orang-orang yang berkomunikasi secara pasif dan agresif ini, saudara-saudara, akan bergumam pada diri mereka sendiri daripada menghadapi seseorang atau masalah. Mereka kesulitan mengakui kemarahannya, menggunakan ekspresi wajah yang tidak sesuai dengan perasaannya, dan bahkan menyangkal bila terjadi suatu masalah. Orang-orang yang berkomunikasi seperti ini ya kemungkinan besar ya berkomunikasi dengan bahasa tubuh atau kurang terbuka saat berkomunikasi dengan orang lain. Nah, orang-orang yang berkomunikasi pasif agresif pun dapat terlihat kooperatif ya, namun melakukan hal yang sebaliknya secara diam-diam. Akhirnya apa? Gagal untuk menyadari kebutuhan mereka meskipun terkadang tetap berjuang menyarakannya. Ya, contoh yang kata-kata yang sering mereka pakai apa? Tidak apa-apa, namun jangan kaget ketika aku marah. Tentu kami dapat melakukan hal-hal dengan cara yang Anda lakukan. Wow. Yang keempat apa? Gaya komunikasi asertif. Gaya komunikasi yang terakhir ini ya menampilkan hubungan komunikasi yang terbuka tanpa bersikap sombong. Komunikator asertif dapat mengekspresikan kebutuhan, keinginan, ide, dan perasaan mereka, sekaligus mempertimbangkan kebutuhan orang lain juga sih. Menyeimbangkan hak seorang dengan hak lainnya. Salah satu yang sering muncul dalam mulut ya pemimpin yang komunikasinya seperti ini adalah saya merasa frustrasi ketika Anda terlambat. Saya tidak suka harus menjelaskan hal ini secara berulang-ulang. Ini menunjukkan kepemilikan perasaan dan perilaku tanpa menyalahkan orang lain. Mantap juga ya. Nah, demikianlah saudara-saudaraku yang terkasih, gaya kepemimpinan dan bahasa komunikasi yang digunakan oleh pemimpin
dalam suatu organisasi atau perusahaan. Semoga kita bisa menilai pemimpin kita, baik dari gaya kepemimpinannya maupun dari cara berkomunikasinya. Silakan berikan komentar pemimpinmu seperti apa. Tuhan memberkati.